Sebelumnya suaranya terdengar? Alhamdulillah terdengar jelas, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para ikhwan, para akhwat, rahimakumullah, alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di majelis ilmu, di majelis Zoom, di mudah-mudahan di hari yang atau di waktu yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan terhadap waktu kita semua, mengkaji pembahasan Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, buah karya Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. 10 kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nafs. Pada pertemuan malam hari ini kita sudah sampai kepada kaidah yang ke-9. Terakhir kita bahas di kaidah yang ke-8. Malam hari ini kita masuk di kaidah yang ke-9. Bisa dilihat semua materinya di screen semua. Baik. Al-qaidatu tasi'atu. Kaidah yang ke-9. Al-hadharu minal ujubi wal iqtirari bin nafsi. Kaidah yang ke-9, al-hadharu minal ujubi, waspada dari sikap ujub, wal iqtirari bin nafsi, dan tertipu dengan diri sendiri. Kaidah yang ke-9 ini di antara kaidah dalam penyucian jiwa, penulis mencantumkan kaidah yang ke-9 adalah berhati-hati, waspada dari sikap ujub dan tertipu terhadap diri sendiri. Kama qala ta'ala, fala tuzakku anfusakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum, dirimu suci, huwa a'lamu bimanittaqa, karena dialah Allah lah yang paling mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa. Ayat ini ada di surat An-Najm, surat yang ke-53, di ayat yang ke-32. Fanahallahu azza wa jalla an madhin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Lianna at-taqwa mahalluha al-qalbu. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat
minhu, minta tolong diturunkan ini Ustaz screen-nya. Baik, kita ulangi. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Wa li'anna hadzal madha lin nafsi sababun lidukhulil ujubi 'alaiha wa sababun lirriya'i alladhi huwa muhbitun lil a'mali. Setelah penulis mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat An-Najm, maka beliau menyebutkan fanahallahu azza wa jalla an madhin nafsi. Allah Subhanahu wa taala melarang memuji diri sendiri. Bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa jiwa ini bersih, atau mohon maaf, jiwa ini baik dan jiwa ini bersih. Lianna taqwa mahalluhal qalbu. Karena ketakwaan itu letaknya adalah di hati. Wallahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa saja di antara hambanya yang mencapai ketakwaan. Wa li'anna hadzal madha lin nafsi, dan juga memuji diri sendiri itu sababun lidukhulil ujubi 'alaiha, sebab masuknya penyakit ujub di dalam dirinya, wa sababun lirriya'il ladzi huwa muhbitun bil a'mali, dan sebab munculnya penyakit riya yang akan menghapuskan amal-amal. Dari penjelasan paragraf tersebut, para asatidzah, para ikhwan, para akhwat rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat tadi, Allah melarang kepada kita semua untuk memuji diri kita sendiri, menganggap bahwa jiwa kita ini adalah jiwa yang paling baik, jiwa yang paling bersih. Karena apa? Karena semua yang berkenaan dengan takwa itu, ketakwaan itu semuanya akan bermuara kepada di hati. Bukan dari sisi yang nampak saja, bukan dari casing saja. Dan ketakwaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui kondisi yang sesungguhnya seorang hamba. Makanya dalam ayat tadi dikatakan huwa a'lamu biman ittaqa. Dan Allah yang paling tahu di antara hamba-hambanya siapa di antara mereka yang paling bertakwa dan siapa di antara mereka yang benar-benar mencapai nilai ketakwaan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu di antara, selain daripada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya memuji diri sendiri, ini adalah salah satu metode yang paling sangat mudah, bukan metode, maaf, salah satu jalan yang paling sangat mudah dan cepat seseorang bangga dengan dirinya sendiri, masuknya sifat ujub, dan akan sebab munculnya sifat riya, sehingga amalan-amalannya
dilakukan bukan lagi karena Allah, tapi berangkat dari membanggakan dirinya dengan amalan-amalan yang dilakukannya, kemudian setelahnya akan muncul bahwa perbuatannya dilakukan bukan karena Allah, supaya ingin disaksikan makhluknya. Yang keduanya ini, ujub dengan ria ini, sama-sama dapat menghapuskan amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh. Wal'iyadu billah. Baik, kita lanjutkan. Wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li salihati wajtinabil muharramati fa innahu la yazalu muqassiran wa zaliman li nafsihi. Wa idza kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu sadiqun hadhihi al-ummati wa khairun nasi ba'da al-anbiya'i lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi 'allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Fakaifa asya'nu biman huwa dunahu. Wal mu'minu, penulis mengatakan, wal mu'minu, seorang mukmin, mahma ijtahada fi fi'li salihat, bagaimanapun ia dalam bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh, wajtinab al-muharramat, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, fa innahu la yazal muqassiran, dia akan tetap memiliki kekurangan, wa zaliman li nafsihi, dan ia menzalimi dirinya sendiri. Kemudian penulis menceritakan kisahnya Abu Bakar. Wa idza kana Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kita tahu sadiqun hadhil ummah, Abu Bakar adalah pribadi yang paling jujur. Wa khairun nasi ba'dal anbiya, dan manusia yang terbaik setelah para nabi. Lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan, untuk mengajarkan doa, yad'u Allah bihi fi salatihi, yang mengajarkan doa ketika salat, allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengajarkannya untuk berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, ya Allah, sesungguhnya aku ini menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indika, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan
Ya rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Fakaifa sya'nu biman huwa dunahu. Lalu bagaimana lagi dengan keadaan orang yang kedudukannya di bawah Abu Bakar, di bawah beliau radhiyallahu an. Para asatidzah, para ikhwan akhwat sekalian, Masya Allah ya. Beliau penulis menyebutkan bahwa orang yang beriman, kalau saja ada di antara orang-orang yang beriman yang paling bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh, yang paling maksimal dalam melakukan kebaikan, dan yang paling wara' dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau tetap pasti ia memiliki kekurangan dan ia ada sifat-sifat di mana dia menzalimi dirinya sendiri. Ya sebagaimana Allah juga pernah menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Fatir. Allah menyebutkan bahwa ada di antara manusia yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum zalimun linnafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Jadi ada orang yang memang zalim terhadap dirinya sendiri. Apa? Para ikhwas sekalian, ya, orang yang paling bersungguh-sungguh saja dalam melakukan amal soleh. Ada hal-hal yang kekurangan. Ada di mana dia tergelincir dalam menzalimi dirinya sendiri. Ya, Abu Bakar saja radhiyallahu an, yang kita tahu bersama bahwa pribadi yang paling jujur, ya, paling jujur dalam keimanannya, paling baik, manusia paling baik setelah para nabi. Ya, kita sudah nggak ragukan lagi bagaimana maksimalnya amal soleh beliau. Ya, tidak ada yang, belum ada yang mengalahkan bagaimana maksimalnya amal soleh beliau. Ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW untuk meminta mengajarkan doa ketika salat, maka Nabi SAW justru mengajarkan doa untuk dibaca oleh Abu Bakar, dan ini sangat baik doa ini kita hafal, para asatidzah, para ikhwan akhwat sekalian. Ya, doa ini kita hafal dan kita baca di setiap waktu-waktu yang terbaik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya Abu Bakar saja diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa yang kandungannya luar biasa ini. Apatah lagi dengan kedudukan orang-orang yang derajatnya di bawah Abu Bakar. Ya, ya seperti ya kita kita ini ya sangat butuh. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai menyebutkan bahwa sifat asli manusia itu innahu kana zaluman jahula, kan gitu. Sesungguhnya, mohon maaf, innal insana kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan benar-benar bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membanggakan, ya, merasa bahwa jiwa kita, keadaan kita adalah keadaan yang paling baik di antara yang lainnya.
Kemudian kita lanjutkan wa indama sa'alat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha an qawlihi ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ketika ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayat ini ada di surat yang ke-23, surat Al-Mu'minun, di ayat yang ke-60. Kata Allah, walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Wa qulubuhum wajilatun, dengan hati yang wa qulubuhum wajilah, hati yang takut, ya, hati yang karena mereka tahu annahum ila rabbihim raji'un, mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah bertanya tentang ayat ini ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, ahumul ladzi yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamr dan mereka orang-orang yang mencuri? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, la ya bintas siddiqi walakinnahumul ladzi yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Subhanallah. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, berkaitan ayat ini, apakah ayat ini yang dimaksud adalah mereka para peminum khamar, mereka yang mencuri? Maka Nabi mengatakan, la ya bintas siddiq, bukan, wahai putri as-siddiq, walakinnahumul ladzi yasumun, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, mereka yang orang-orang yang salat, wa yatasaddaqun, mereka yang bersedekah, wahum yakhafuna alla tuqbala minhum, tetapi mereka sangat takut jika amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat catatan kakinya, ya, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam akhrajahu Tirmidzi fi al-Jami', ya, nomor hadis yang ke-3175, wa sahhahahu al-Albani fi sahiha, dan dinilai sahih oleh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di nomor yang ke-162. Maka para asatidzah, para ikhwas kalian rahimakumullah, ayat tadi sebenarnya adalah mengingatkan kepada kita semua. Jangan sampai kemudian kita merasa cukup, kita merasa puas, bahkan kita merasa bangga dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini. Justru orang-orang yang beriman, semakin banyak amalan yang dilakukannya, justru tingkat kekhawatiran dan rasa takutnya semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir. Jangan-jangan dari sekian amalan yang sudah kita kumpulkan dengan sebaik-baiknya, ternyata hanya beberapa persen yang diterima oleh Allah. Ternyata selama ini amal yang mungkin kita rasa paling kita banggakan, namun ternyata amalan tersebut ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya karena kita merasa bangga, merasa kita sudah yang terbaik,
dengan amalan yang kita kerjakan. Ya, iya dan billah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat tadi dikatakan Nabi SAW bahwa ayat tersebut adalah mereka orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang salat, mereka orang-orang yang bersedekah. Namun mereka khawatir, mereka takut ya amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apatah lagi dengan mungkin kita yang merasa masih banyak kekurangan dalam beramal soleh, sudah kurang amalnya, kita merasa cukup, kita merasa membanggakan diri. Wah, ini lebih memprihatinkan kondisi seperti itu. Jangan sampai keadaan kita seperti demikian. Baik, kita lanjutkan. Wa Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah. Berkata Abdullah bin Abu Mulaikah rahimahullahu taala, Abu Abdullah bin Abi Mulaikah ini beliau wafat di tahun ke-117 Hijriah. Beliau berkata, "Adraktu aktsara min 30 sahabiyan, kulluhum yakhafun nifaq, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi." Berkata Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullahu taala, kata beliau, "Adraktu aktsara min 30 sahabiyan." Saya berjumpa lebih dari 30 orang sahabat. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Mereka semua itu merasa takut adanya kemunafikan di dalam diri mereka. Ini sahabat, para ikhwah, para akhwat sekalian, Masya Allah. Mereka generasi yang telah disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun al-awwalun, al-qurunul mufaddalah. Ya, mereka yang terbaik amalnya mungkin ya dibandingkan dengan semua orang yang terbaik di zaman sekarang. Subhanallah, mereka semua, kata Abdullah bin Abi Mulaik, yang lebih dari 30 sahabat, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan di dalam diri mereka semua. Sebagaimana kisah yang masyhur ya, ya sahabat siapa itu pemegang rahasia Nabi, Hudzaifah ibn Yaman. Ya, beliau termasuk sahabat yang paling tahu daftar orang-orang munafik. Beliau yang paling tahu daftar orang-orang munafik. Itulah sebabnya dikisahkan Umar bin Khattab, ya beliau suatu hari kan pernah datang kepada Hudzaifah ibn Yaman bertanya tentang apakah dirinya itu ada dalam daftar orang-orang munafik. Saking khawatirnya. Bahkan diceritakan pula sebagian sahabat itu, kalau ada informasi meninggalnya seorang sahabat, maka yang pertama kali dilihat adalah Hudzaifah ibn Yaman. Yang bersangkutan ini ikut sholat atau tidak, ikut menyolatkan atau tidak. Kalau kemudian Hudzaifah ikut menyolatkan, maka insya Allah berarti aman ini yang meninggal. Tapi kalau kemudian beliau tidak sholat, maka tanda tanya ini. Sampai seperti itu, Masya Allah para sahabat. Mengkhawatirkan ada sifat-sifat, ada bercokol kemunafikan di dalam diri mereka. Adapun kita, Masya Allah, Allah musta'an, ya kita ini kadang ya merasa paling aman dari sifat-sifat tersebut. Ya, merasa ya bebas dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, jangan sampai kemudian hal yang seperti itu justru ya dapat menggelincirkan atau menjadikan kita menumbuhkan sifat ujub di dalam diri kita. Kita lihat catatan kakinya. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihi
Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ta'liqan majzuman bihi. Ya, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari secara muallak, ya, tanpa menyebutkan sanad dari awal hingga akhirnya, namun langsung kepada perawi, ya. Maksudnya muallak majzuman bihi, ya, tidak, ya, artinya muallak kan menggantung, ya. Artinya tanpa menyebutkan sanad dari awal hingga akhir, jadi hanya langsung kepada perawinya, ya, dengan sigat majzum, sigat jazm, maksudnya apa, ungkapan sebagai penegasan. Hadis nomor 834. Baik, selanjutnya. Waqala al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri wafat di tahun ke-110 Hijriah. Kata beliau, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan wa innal munafiqu wa innal munafiqu wa in wal munafiqu maaf jama'a isa'atan wa amnan thumma talal hasanu. Kita lihat ayat yang dibaca di bawahnya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kata beliau, wal al-mu'minu jama' ihsanan wa syafaqatan. Seorang mukmin itu mengumpulkan antara sikap berbuat baik dan sikap berhati-hati. Wal munafiqu, sementara orang-orang munafik, jama' isa'atan wa amnan, mengumpulkan antara perbuatan buruk dan rasa aman. Subhanallah, ya. Jangan-jangan merasa amannya kita ini, ya, di dalam diri kita, jangan-jangan yang termasuk yang dikatakan perkataan Imam Hasan Al-Basri, wa annal wal munafiqu jama isa'atan wa amnan. Sementara orang-orang munafik mengumpulkan perbuatan keburukan dan rasa aman. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ada di surat yang ke-23 ini, surat Al-Mu'minun, di ayat yang ke-57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengumpulkan sifat kebaikan dan dia berhati-hati. Di antara bentuk kehati-hatian, yang salah satu definisi takwa juga, kan, secara etimologi, secara bahasa, bahwa takwa juga maknanya adalah kehati-hatian. Kita lihat apa namanya, catatan kakinya. Akhrajahu at-Tabari fi tafsirihi, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya di jilid yang ke-17 nomor ke-28. Maka para asatidzah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kaidah yang ke-9 ini, di antara yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai yang merusak kesucian jiwa, dan untuk mendapatkan kebersihan jiwa adalah berhati-hati, waspada dengan sifat ujub, ya, sifat membanggakan diri, merasa kita sudah melakukan amal-amal yang banyak,
Ya, kita merasa amalan-amalan kita ini sudah baik, ya, sudah paling terbaik. Tetapi hendaknya kita selalu, ya, berhati-hati, kita selalu khawatir, ya, dengan amalan-amalan kita ini, jangan-jangan amalan yang sudah kita kumpulkan dengan sebaik-baiknya, ya, justru, ya, banyak masalahnya. Bisa jadi mungkin keliru, rusak niatnya, rusak tujuannya, atau mungkin ada amalan-amalan kita yang terkontaminasi dengan dengan penyakit ria dan lain sebagainya. Maka sedikit kami menambahkan bahwa ada di antara eh, cara kita untuk menjauhi dari sifat ujub ini. Ya, sebagaimana kita, apa namanya, eh, hendak mengobati sebuah penyakit, maka di antara, ya, apa namanya, cara kita untuk mengobati penyakit ujub, yang pertama adalah yang kita lakukan mencari tahu sebabnya dan kemudian menghilangkan sebabnya. Nah, salah satu sumber dari penyakit ujub ini adalah sifat jahil yang ada di dalam diri manusia. Ya, ketidaktahuan seseorang hamba atas kedudukannya, kejahilannya, ya, terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga obat yang pertama adalah hendaknya kita berusaha untuk selalu meningkatkan ilmu, mempelajari bersungguh-sungguh. Ya, maka hadirin sekalian, karena ilmu inilah yang akan membentengi kita, ya, dari kejahilan, yang ini merupakan sebab seseorang tidak mengetahui bagaimana keagungan dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berusaha untuk senantiasa memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir ini, ya, kita akan semakin lebih dekat dengan Allah. Sinyal kita akan lebih semakin baik. Zikir seorang hamba menjadikan, ya, hati seorang hamba semakin bersih dari penyakit-penyakit hati, dari kelalaian-kelalaian hati. Bahkan dengan zikir menjadikan hati kita itu menjadi lembut. Sebagaimana firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman adalah orang yang hati mereka tentram dengan mengingat Allah, dan hanyalah dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Kemudian cara yang ketiga agar tidak terjatuh dalam penyakit ujub adalah senantiasa mengingat-ingat bahaya yang bisa ditimbulkan oleh penyakit ujub ini. Baik dampaknya dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ya, tidak mengingat bahaya. Salah satunya tadi disebutkan muhbitul a'mal. Ya, dia sama seperti ria, ya, bisa menghapuskan amal-amal kebaikan. Ya, jangan sampai kita sudah lelah letih, ya, beramal yang banyak, tetapi ternyata disebabkan karena ujub, membanggakan diri, sehingga kemudian amal-amal yang sudah banyak tadi kemudian terhapus dengan sifat ujub, membanggakan diri, membanggakan dengan amal yang kita kerjakan. Iyadzan billah, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kaidah yang ke-10. Al-qaidatu al-ashiratu. Kaidah yang ke-10. Ma'rifatun nafsi
mengenal jiwa atau mengenal hakikat jiwa. Kaidah yang ke-10 mengenal hakikat jiwa. Wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafsi ma'rifatu haqiqati hadhihi nafsi wa ma'rifatu sifatiha liyashulal i'tina'u biha wa ri'ayatuha wa mudawatuha minal afati allati tatra'u 'alaiha. Kata penulis hafizahullahu taala, wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafs, di antara keharusan dalam menyucikan jiwa adalah ma'rifatu haqiqati hadhihi nafs, mengenali hakikat jiwa yang sesungguhnya. Wa ma'rifatu sifatiha, dan mengetahui sifat-sifatnya. Liyashulal i'tina'u biha, agar mudah untuk melindunginya. Wa ri'ayatuha, menjaganya. Wa mudawatuha, mengobatinya. Minal afati allati tatra'u 'alaiha, dari penyakit-penyakit yang bisa masuk ke dalamnya. Kemudian waqad wasafallahu subhanahu wa ta'ala waqad wasafallahu subhanahu wa ta'ala an-nafsa fi kitabihil karimi bithalathi sifatin masyhuratin ma'lumatin wa hadhihi sifati raji'atun ila ahwalin nufusi wa hiya waqad wasafallahu azza wa jalla an-nafsa fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Allah telah merinci, menguraikan jiwa manusia itu di dalam Al-Qur'anul Karim bithalathi sifatin masyhuratin ma'lumatin, dengan 3 sifat yang telah umum dan telah kita ketahui, ya, masyhur, ya. Allah telah eh, menjelaskan, ya, sifat-sifat hati yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang, ya, kita semua mengetahuinya. Wa hadhihi sifati raji'atun ila ahwalin nufusi, dan sifat-sifat ini dikembalikan atau kembali kepada keadaan jiwa. Nah, ketiga sifat tersebut, ketiga sifat jiwa tersebut, wahia, ya, kita akan bahas yang pertama. Jadi penulis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat jiwa ini, ya, secara umum dan sebagaimana yang kita ketahui itu di dalam Al-Qur'an itu ada 3. Dan ketiga sifat inilah yang kita harus ketahui, ya. Artinya 3 sifat yang ada di dalam jiwa seseorang yang harus kita mengetahui keadaan atau hakikat jiwa tersebut. Sifat yang pertama, wahia an-nafsul mutmainnatu. An-nafs al-mutmainnah. Wahia allati at wahia allati atma'annat bil imani wa dzikrillahi ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbali
Sifat jiwa yang pertama adalah an-nafs mutmainnah. Apa itu an-nafs al-mutmainnah? Yaitu itma'annat bil imani, jiwa yang yang apa namanya? Jiwa yang mutmain, ya, jiwa yang apa namanya? Mutmainnah, jiwa yang diliputi dengan keimanan. Wa dzikrillahi ta'ala, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi, dan selalu beribadah, wa husnul iqbali, dan selalu kembali kepada Allah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, sebagaimana tadi yang sempat kami singgung, orang-orang yang beriman adalah mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram. Ya, surat Ar-Ra'du di ayat yang ke-13. Surat Ar-Ra'du ayat yang kedua. Surat yang ke-13. Wa qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, dalam ayat tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, yang diridainya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Di surat Al-Fajr, ya, surat yang ke-89, di ayat yang ke-27 sampai dengan 30. Nah, inilah yang disebutkan penulis dan disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala, hakikat jiwa yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa, ya, berada dalam keimanan, diliputi keimanan, dan senantiasa mengingat Allah, senantiasa beribadah, senantiasa kembali kepada Allah. Maka inilah jenis sifat jiwa yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, an-nafsu al-lawwamata, al-lawwamatu, an-nafsul lawwamatu. Ya, an-nafs al-lawwamah. An-nafs al-lawwamah. Apa itu nafs al-lawwamah? Wa hiya allati talumu sahibaha ala fi ala fi'lihi al-khata' au taqsirihi fil wajibi au tafritihi fit ta'ati, kama qala ta'ala fi suratil qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sifat jiwa yang kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah nafsul lawwamah, yaitu talumu sahibaha ala fi'lihil khata', yang jiwa yang mencela pemiliknya, ya, karena melakukan dosa, karena melakukan kesalahan. Ya, jiwa yang mencela pemilik jiwa tersebut ketika melakukan perbuatan dosa, ketika bermaksiat. Au taksirihi fil wajib, atau meremehkan kewajiban. Au tafritihi fit ta'at, atau, ya, meremehkan ketaatan. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Qiyamah, surat Kiamah, surat yang ke-75, di ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ya, jiwa yang nafsul lawwamah, ya, jiwa yang mencela pemiliknya,
Ya, ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jenis yang ketiga adalah an-nafsul ammaratu bis-su'i. An-nafsul ammaratu as-nafsul ammaratu bis-su'i, yaitu nafsul ammarah. Wa hiya allati tahuthu sahibaha ala fi'lil muharramati wartikabil athami wa taquduhu ila mawatinil munkarati wa mawadhi'ir radhilati wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ihi warradha'ili kama jaa fi surati Yusuf alaihi salam. Yang ketiga adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah bisu. Apa itu nafsu ammarah bisu? Wahiyya allati tahuthu sahibaha ala fi'lil muharramat, yaitu jiwa yang mendorong pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Wartikabil atham, untuk melakukan dosa. Wa taquduhu ila mawatinil munkarat, dan menuntunnya ke tempat-tempat yang mungkar. Wa mawadhi'ir radhilah, ke tempat-tempat yang hina, ke lokasi-lokasi yang hina. Wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ihi warradha'il, dan memotivasinya untuk melakukan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang hina. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi." Ya. Nabi Yusuf mengatakan dalam ayat tersebut, "Wa ma ubarri'u nafsi," dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Maka nafsu ammarah ini nafsu yang mengajak pemiliknya ini untuk berbuat yang tidak baik. Hawa nafsu, nafsu jiwa ini, hakikat jiwa ini yang selalu mengajak diri kita ini untuk berbuat hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, makanya Yusuf alaihissalam sampai beliau mengatakan, saya berlepas diri ini dari jiwa yang seperti ini karena ia selalu mengajak untuk berbuat yang tidak baik. Kemudian فهذه الأوصاف الثلاثة فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس هي في الحقيقة أحوال متعلقة بالنفس، ولذلك فإن هذه الأحوال تتقلب وتغير بحسب الواردات التي ترد على النفس، فقد تجتمع هذه الصفات عند الإنسان في يوم واحد بحسب حال النفس. Kata penulis hafizahullah taala, fahadhil awsaf ats-tsalatsa, bahwa ketiga sifat yang sudah disebutkan, yang sudah kita jelaskan di atas, ketiga sifat jiwa ini, fahadhil awsaf ats-tsalatsatu lin-nafsi hiya fil haqiqah,
sesungguhnya adalah ahwalun muta'allaqatun muta'alliqatun bin nafsi, berkaitan dengan jiwa. Falidzalika fa inna hadhil ahwal. Nah, oleh sebab itu kondisi-kondisi seperti itu bisa tataqallabu wa taghayyaru, bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang dialami oleh jiwa, bihasabi alwaridati allati taridu 'ala nafs. Ya, ini bisa berubah-ubah sesuai dengan yang dialami oleh jiwa-jiwa manusia. Faqad tajtami'u hadhihi sifat, dan terkadang ketiga kondisi ini ya dia berkumpul ya indal insan, ya berkumpul menjadi satu di dalam manusia, di dalam diri manusia, fi yaumin wahidin, di hari yang sama, di saat yang sama, bihasabi halin nafsi, sesuai dengan kondisi jiwa itu sendiri. Subhanallah ya. Jadi para asatidzah, para ikhwas sekalian, jadi ketiga sifat ini kata penulis adalah kondisi-kondisi yang apa namanya berkaitan dengan jiwa, dan kondisi ini bisa berubah-ubah sesuai apa yang dialami oleh jiwa manusia. Jadi ya terkadang ada seseorang yang memiliki dalam kondisi tertentu jiwa yang mutmain, terkadang kondisi tertentu jiwanya dalam kondisi memiliki sifat lawamah, ya. Terkadang kondisi tertentu jiwa manusia dalam kondisi amaratun bisu. Ini artinya berubah-ubah sesuai dengan apa yang ya dalam kondisi yang dialami oleh jiwa tersebut. Ya, artinya sesuai, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing jiwa. Ya karena yang kita bicarakan adalah manusia ya, bukan bukan malaikat. Kalau malaikat kan ya tidak ada sifat manusia. Ya, artinya jiwa yang satu keadaan dengan keadaan yang lain bisa jadi tidak sama atau berubah sesuai dengan ya apa namanya jiwa mengikuti kondisi dari sifat ini, mengikuti kondisi jiwa dari pemiliknya. Itulah sebabnya kalau kemudian kita merasakan dalam kondisi jiwa yang baik, ya memiliki sifat mutmain tadi, ya maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang di kondisi tertentu juga ya jiwa kita ini pemiliknya dikuasai oleh ya jiwa yang memiliki hawa nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat yang tidak baik. Dan semuanya itu akan berpengaruh terhadap kondisi keimanan seseorang. Itulah kenapa ya konsep keimanan itu kan fluktuatif ya. Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Ya secara umum bertambah ketaatan, berkurang karena maksiat. Dan itu bergantung kepada kondisi jiwa yang ada di dalam diri kita. Ketika kondisi jiwa kita baik, jiwa yang senantiasa mengingat Allah, jiwa yang tenang, kemudian ya jiwa yang senantiasa dekat dengan Allah, maka ini merupakan bagian amunisi yang dapat meningkatkan keimanan. Sebaliknya, ya jiwa yang apa namanya amaratun bisu, ya maka ini yang akan juga bisa mengurangi dan mengikis ya kualitas atau mengikis keadaan iman seseorang hamba. Para asatidzah, para ikhwas sekalian, kami kira kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di paragraf ini. Insya Allah nanti kita akan lengkapi pada pertemuan selanjutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.